Legenda Nini Runtah, cerpen karya Yon Bayu Wahyono, dibaca oleh Daula. Nini Runtah bukan hanya dikenal sebagai dukun beranak, tetapi juga tukang pijat khusus perempuan yang punya masalah dengan kandungan. Banyak perempuan yang sudah dinyatakan mandul, akhirnya bisa punya anak setelah menerima pijatannya. Kalau bukan takdir Gusti Allah, dan bukan suamimu yang mandul, mudah-mudahan kamu akan bisa punya anak. Begitu ucapan yang selalu Nini Runtah sampaikan kepada perempuan-perempuan yang datang meminta bantuan. Nini Runtah tinggal sendirian di sebuah gubuk di pinggiran desa. Konon, sejak suami dan kedua anaknya meninggal akibat kelaparan di zaman Jepang, Nini Runtah tidak mau menikah lagi dan mengembara hingga ke desa kami. Warga pun menghormatinya sebagai sesepuh. Tanpa diminta, warga bergiliran menyediakan makanan dan keperluan lain saat Nini Runtah mulai sakit-sakit. Dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Cerita tentang Nini Runtah bak legenda dan sudah nyaris dilupakan. Teknologi sudah berkembang sehingga perempuan yang tidak bisa hamil dapat meminjam rahim orang lain. Ada juga berbagai obat penyubur kandungan. Jikapun Nini Runtah masih hidup, pasti juga tidak ada lagi yang tertarik untuk meminta bantuannya. Namun, menjelang pergantian tahun 2019, terjadi peristiwa menggegerkan yang menimpa keluarga Herman. Malam itu mobil yang dikendarai berhenti di depan balai desa. Kebetulan, baru saja ada acara sehingga masih banyak warga yang berkumpul. Dia meminta izin menumpang istirahat karena istrinya yang sedang hamil tua mendadak merasa mulas. Dengan sigap sejumlah ibu-ibu segera membawa istri Herman ke rumah yang terletak di samping balai desa untuk beristirahat. Kepada warga, Herman yang mengaku datang dari kota mengatakan baru saja mengantar istrinya pijat di rumah Nini Runtah. Tentu saja warga tidak percaya. Benar, Pak. Kami baru dari rumah Nini Runtah, tegas Herman dengan nada sedikit tinggi karena merasa dilecehkan. Sejak istri saya belum hamil, kami rutin datang ke rumah Nini Runtah. Maklum, Pak, kami ingin segera punya momongan karena sudah menikah hampir 15 tahun belum dikaruniai anak. Alhamdulillah, sekarang istri saya hamil. Diperkirakan bulan depan akan melahirkan. Tadi di rumah itu Bapak bertemu siapa? Tanya Kang Warno dengan bulu kuduk meremang. Ya bertemu Nini Runtah. Istri saya dipijat sekitar 1 jam. Setelah itu kami pamit. Tapi tadi tiba-tiba istri saya mengeluh perutnya mulas. Mungkin karena goncangan mobil. Jalanan banyak berlubang. Terang Herman. Warga mengangguk-angguk. Namun, sebagian ada yang mulai bergidik dan saling merapatkan diri. Sebenarnya ada apa, Pak? Tanya Herman penasaran. Dia merasa dicurigai. Ya, tidak apa-apa, ujar Pak Burhan, tokoh masyarakat desa kami. Mungkin ini kebesaran Allah, celetuk warga lainnya. Herman mengedarkan tatapan. Ia mulai waspada. Mohon maaf. Ada apa sebenarnya? Apa bapak-bapak keberatan saya singgah di sini? Salah seorang warga menyodorkan air mineral. Namun Herman menolak. Ia berdiri dan bermaksud mengambil istrinya. Warga pun mencegah. Begini, Nini Runtah sudah meninggal dunia sejak sekitar 25 tahun yang lalu, ujar Pak Burhan. Apa? Teriak Herman spontan. Tidak. Bapak pasti bercanda. Sejak setahun lalu kami rutin datang ke rumahnya dan ditemuin Nini Runtah. Meski beberapa warga mencoba meyakinkan, tetapi Herman tetap tidak percaya. Dia bahkan berniat memanggil istrinya untuk memberi kesaksian. Tapi lagi-lagi dicegah oleh warga. Nanti istri Bapak shock
dan bisa membahayakan kandungan, ujar Pak Burhan. Lalu bagaimana caranya membuktikan kepada bapak-bapak semua jika saya itu tidak bohong? Sergah Herman menahan amarah. Terlebih ketika ada warga yang mengatakan rumah Nini Runtah sudah tidak ada. Setelah sedikit berdebat, beberapa warga setuju. Pak Burhan terpaksa ikut karena takut terjadi keributan. Ia merasa tamunya sedang dirasuki makhluk halus. Herman melarikan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena diliputi rasa gusar. Tidak lama, mereka tiba di pinggiran desa. Itu rumahnya, tunjuk Herman setelah mobil berhenti. Lampu mobil menyorot gubuk di depan. Astagfirullah, gumam Pak Burhan. Sebenarnya ia hendak mencegah Herman turun, namun terlambat. Tanpa mematikan mesin dan lampu mobil, Herman turun dan langsung menuju ke bangunan kecil di tengah kuburan yang tadi ditunjuk. Pak Burhan dan yang lain ikut turun. Mereka bermaksud mengejar Herman. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat Herman berdiri mematung. Kepalanya berputar dan melihat sekeliling. Kok kuburan? Ucapnya dengan mulut bergetar. Warga langsung merangkul dan membawanya ke mobil. Pak Burhan mengambil alih kemudi, melarikan mobil kembali ke balai desa. Begitu mereka tiba, warga tengah gaduh karena istri Pak Herman hendak melahirkan. Beruntung ada bidan yang bisa dihubungi. Selamat, anak bapak laki-laki, bisik Pak Burhan setelah mendapat pemberitahuan warga. Herman tetap bengong dan tidak mau turun dari mobil. Terbayang wajah Nini Runtah dengan kerut-kerutnya yang menyeramkan. Herman terus bertanya-tanya, siapa perempuan tua selama ini dia temui dan memijat istrinya? Apa perlu diberitahu jika punggung anaknya penuh bulu? Bisik warga pada Pak Burhan. Spontan Pak Burhan membawa orang itu menjauh dari mobil Herman. Jangan sampai arwah Nini Runtah datang ke kampung kita, dukung warga yang menguping pembicaraan Pak Burhan. Malam itu, tepatnya menjelang pagi, warga menyuruh Herman membawa istri dan anaknya meninggalkan kampung. Tidak jelas bagaimana kabar mereka selanjutnya. Yang pasti sejak saat itu legenda Nini Runtah hidup lagi sampai sekarang.